Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore Bung Meldi Rendra. Kumaha daman. Mantap, sehat dan Alhamdulillah. ini Maaf. kemarin ini kan safari ya, ketemu ini eksponen. Tuh, ketemu orang dulu yang udah kemana-mana. Iya, checkpoint lah. Bung Firdaus, desentralisasi daerah ini kan nggak hanya bikin daerah lebih otonom ya, tapi korupsinya juga makin mantap gitu ya. Makin otonom. Makanya seorang dulu siapa ya, otonomi daerah ini kan termasuk Andi Malarangeng ya, kemudian sama Rias Rasyid ya. Betul. Rias Rasyid itu idola kita baca otonomi daerah dulu kan. Penggagas salah satunya. Dia tidak hanya menjadi perambah hutan desentralisasi ini, ular-ular hutannya juga masuk ke situ. Korupsi itu akhirnya banyak di daerah juga, nggak hanya di pusat dulu ya. Dulu zaman Orde Baru mungkin korupsi banyak di pusat, di daerah nggak terlalu banyak. Sekarang merata nih, artinya homogen gitu, pusat daerah itu sama korupsinya. Nah, kita bisa berapa catatan ya, tuh daerah-daerah itu yang paling top tuh DKI tetap ya, DKI, ya. DKI, betul. Jatim, Sumut, Jabar, Jateng ya. Nah ini gimana kita melihat ini, Bung Firdaus? Ya, memang ya tadi Bung Meli sudah memberikan semacam histori kenapa korupsi atau penyimpangan itu mulai menggelayut ke daerah, menyebar. Jadi istilahnya aliran Begawan Solo ini tidak hanya di Solo, udah turun ke bawah ini, gitu ya. Tidak hanya di pucuk pohon gitu, kemudian merambat kemana-mana. Jadi bibitnya mulai terbang kemana-mana, terbawa. Salah satunya yang meniup adalah desentralisasi, devotion gitu ya, pembagian kewenangan, desentralisasi. Satu sisi memang kita sangat sepakat perlu desentralisasi, kan tidak ada sentralistik lagi gitu ya, jadi semua di pusat, semua tergantung dari Bapak, sementara daerah hanya menerima mingkem gitu, setor gitu ya, pajak restribusi daerah, artinya semua harus bertanggung jawab, semua punya kekuasaan yang seimbang, baik itu dalam rangka tidak hanya membangun ekonomi gitu ya, meratakan ekonomi pendapatan, tapi juga bagaimana mempercepat kesejahteraan. Tapi kalau dilihat dari itu juga artinya kan ada kewenangan-kewenangan yang diberikan, ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki Bung Meldi gitu ya, mulai dari mengatur keuangan, mekanisme APBD, kemudian mengatur perizinan, tidak lagi di pusat. Kalau dulu pertambangan atau izin kehutanan, Kementerian ISDM, Kementerian Kehutanan, tapi beberapa tahun kemudian sejak desentralisasi otonomi daerah, daerah bisa mengeluarkan izin pertambangan, izin kehutanan, tapi karena izin hutan itu juga hasilnya banyak, yang berminat banyak, gitu, yang mau bayar juga banyak, orang juga tergelincir, orang juga melihat, oh iya, ini tuh kenapa dulu dikekep di pusat aja gitu ya, ternyata duitnya banyak, begitu. Jadi kalau aturannya tidak cukup baik, imannya tidak cukup baik, integritasnya tidak ada, pengawasannya tidak ada, maka dia juga bisa terdorong untuk menjadi pelaku korupsi. Jadi saya pikir ini salah satu ekses yang harus kita atasi, kita hilangkan gitu ya, tanpa menghilangkan semangat dari desentralisasi atau otonomi daerah. Karena sekali lagi, tidak mungkin semua itu bisa dikerjakan sendiri oleh pusat, oleh kementerian, lembaga, daerah hanya jadi penonton gitu ya. Nah, tinggal PR besarnya bagaimana membangun, mensinergikan, menghilangkan korupsi, begitu. Jadi itu kesepakatan yang harus kita jaga. Nah, kalau kita berkaca dari angka-angka nih, Bung Meldi, ini kita menggunakan data-data saja ya, jadi data yang bicara, data sebagai pengetahuan, sebagai kebijakan lah. Jadi pertama kita coba ambil dari dua sumber data ya, data KPK, karena itu sekali lagi yang punya data cukup baik, kemudian data dari Badan Kepegawaian Nasional, kalau kita bicara nanti ASN yang terlibat korupsi. Nah pertama kalau kita lihat ini agak mengkhawatirkan ya, dari pengaduan yang diterima oleh KPK, Dumas ya, jadi pengaduan masyarakat kepada KPK sejak 2003 sampai 2022, itu ada angkanya, ada datanya, itu kurang lebih hampir 120.000 pengaduan kepada KPK. Lebih dari 37% atau hampir 40% itu mengandung indikasi tindak pidana korupsi. Gitu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, misalnya dari Dumas yang 1.200 ini, 120 ribuan Dumas kepada KPK, yang kurang lebih hampir 40% mengandung indikasi tindak pidana korupsi, maka kalau kita mau coba split berdasarkan daerah ya, Bung Meldi ya, maka kita akan lihat ada beberapa daerah yang punya pelaporan Dumasnya begitu tinggi. Ini saya coba rata-ratakan ya, selama berapa dari 2004 sampai 2022 gitu ya. Yang
terbesar itu dari DKI Jakarta. DKI Jakarta ini dalam catatan ini juga Dumas karena berasal wilayah ya, maka Dumas yang juga terjadi diindikasikan tidak hanya pada Pemda tapi juga pada kementerian lembaga. Jadi yang semua ngepostnya Jakarta, alamat suratnya Jakarta, itu masuknya wilayah Jakarta. Nah, jumlah pengaduannya itu hampir 19 ribuan, Bung Meldi, gitu, sangat banyak. Nah, kalau kita total itu hampir 16%, gitu ya. Jadi mostly Dumas itu berasal dari Jakarta, gitu ya, hampir 20 ribu atau 16% dari keseluruhan. Nomor 2 itu Jawa Timur, 11 ribuan pengaduannya atau 9,1%, gitu ya. Yang ketiga itu Sumut, 10 ribu, 8,5%. Yang keempat itu Jawa Barat, 10 ribuan, 8,3% dari rata keseluruhan. Kemudian Jawa Tengah, 7 ribuan, 5,9%. Jadi, 5 besarnya itu masih diisi oleh Pulau Jawa sebagian, plus Sumut, gitu ya. Gitu. Walaupun nanti ada, kalau kita mau ke bawah lagi, ada Riau, ada Papua, dan segala macam. Nah, Dumas ini ternyata punya korelasi, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat, itu kan Dumas saja, ada surat kaleng, nggak ada itu korupsi. Itu hanya orang sirik aja, ngadu-ngadu ke Jakarta. Saya baru jadi naik jabatan gitu, diadukan. Itu kan blackmail namanya, misalnya begitu. Kalau kata orang Medan begitu ya. Tapi belum tentu juga, karena sebagian besar itu mengandung indikasi yang cukup baik begitu. Nah, ternyata dari pengaduan Dumas ini kepada beberapa wilayah tadi yang besar itu, ternyata memiliki korelasi yang sama dengan daerah asal tindak pidana korupsi. Jadi suatu kasus yang sudah diselidiki kemudian ingkrah terbukti begitu ya, gitu. Nah, jadi untuk tahun yang sama 2004 sampai 2022 itu ada sekitar 1.353 kasus korupsi. Ini kasus ya. Jadi satu kasus bisa tersangkanya banyak, bisa dikembangkan banyak begitu. Ini kasusnya saja 1.353. Nah, kalau kita lihat asal tindak pidana korupsi berdasarkan daerah. Nah, ini ada pembagiannya. Pemerintah pusat itu ada 423 kasus, 31%. Kalau dari daerah yang terbesar itu Jawa Barat, ada 132. Jadi Jawa Barat itu meliputi provinsi, kabupaten, kota. Jadi Kang Emil jangan was-was dulu. Ini tidak hanya provinsi Kang Emil, tapi juga termasuk juga kabupaten, kota. Dan kalau kita bicara Jawa Barat itu tidak hanya Bandung yang sana, tapi juga ada Bogor, Bekasi gitu ya, Depok yang notabene itu dekat dengan Jakarta gitu. Jadi nomor 2 itu Jawa Barat, 132 kasus, hampir 10%. Berikutnya Jawa Timur, nih Ibu Khofifah ya, ada 123, maksudnya Ibu Khofifah dan teman-teman Bupati Wali Kota sana, gitu ya, 9,1%, 123 kasus. Yang nomor 4, ini mantan Ketua PSSI, ini daerahnya Pak Sumut ya, jadi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Kota Sumatera Utara ada 84 kasus, 6,2%. Kemudian yang nomor 5 itu Riau dan DKI, ini identik. Riau dan DKI gitu ya, ini di luar pemerintah pusat untuk DKI, itu sama-sama ada 69 kasus atau 5,1% gitu ya. Nah, dari sini yang jadi pembelajaran utama kita adalah ternyata kalau kita lihat ada korelasi antara Dumas dengan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Atau kalau kita mau coba interlay lagi gitu ya, kita lihat di dashboardnya, itu sama juga dengan yang ditangani oleh aparat yang lain misalnya. Artinya apa? Kalau Dumasnya banyak masuk ke Jakarta, gitu ya, artinya Dumas ini tidak terakomodir di lingkup yang ada di regional, di pemerintah daerah, gitu. Jadi bisa saja dia tidak masuk kepada kejaksaan sana, itu kalau misalnya dia terkait dengan tindak pidana korupsi, atau dia tidak masuk dalam mekanisme pengaduan yang ada di internal, baik itu di provinsi, kabupaten, kota, atau yang lainnya, instansi yang ada. Karena kan hampir semua institusi sekarang itu punya kotak pengaduan, Bung Meldi, gitu. Jadi punya whistleblowing, punya kotak surat, gitu ya. Bahkan BUMN, BUMD, gitu. Tapi kalau kita lihat banyak kotak surat, banyak mekanisme pengaduan, ya tapi suap di Pangandaran terjadi, gitu. Jadi ini juga jadi satu kontradiktif begitu. Jadi ini pembelajaran pertamanya itu tadi misalnya. Ternyata banyak dari mekanisme aduan atau pelaporan yang ada di provinsi atau di daerah itu tidak bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini menjadi gambaran misalnya bahwa ternyata geliat keuangan negara, terutama itu memang masih banyak di Pulau Jawa gitu ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian juga pembangunan, aktivitas pembangunan, dan notabene bisa jadi misalnya dari pengelolaan ini memunculkan indikasi-indikasi penyimpangan, ketidakpuasan gitu ya, atau ketidak tepat sasaran sehingga memunculkan dugaan-dugaan tindak pidana atau pelaporan kasus korupsi begitu. Ya, itu yang kita melihat faktanya itu memang masih terjadi. Nah, Bung Firdaus, gimana kalau kita melakukan untuk masuk supaya itu nggak terjadi lagi? Nah, apa yang perlu diperkuat di daerah? Jadi sekali lagi kalau kita mau coba dorong
kalau kita mau berkaca begitu ya, artinya dari kasus-kasus, dari refleksi bahwa dugaan-dugaan tindak pidana korupsi atau korupsi yang sudah terbukti itu banyak terjadi di daerah gitu ya. Tadi daerahnya kita sebutkan terutama yang 5 besarnya. Maka pelajaran yang harus kita ambil adalah pertama, daerah tidak bisa menutup mata bahwa kasus-kasus korupsi atau penyimpangan itu memang terjadi gitu ya. Satu sisi itu sebagai gambaran dari, jadi kalau hanya dibanggakan misalnya, oh ya saya punya taman loh, punya daerah yang ikonik misalnya, atau saya punya sesuatu yang ekstra apa ya, bisa dipoto di medsos atau sesuatu yang dibanggakan, oke, fine, itu bagian dari perkembangan, kemajuan, pembangunan, pelayanan publik, fasilitas. Tapi bagaimana misalnya ketika saya melakukan pembangunan, menciptakan sesuatu yang inovasi baru gitu ya, saya juga memperhatikan aspek-aspek ketaatan peraturannya, akuntabilitasnya, tidak melakukan mekanisme cawe-cawe atau korupsi. Caranya ya tentu ketika saya melakukan penganggaran, perencanaan saya buat sebaik mungkin gitu ya. Saya buat perencanaannya jauh-jauh hari sebelum akhir tahun anggaran. Saya buat mekanismenya akuntabel, alat ukurnya yang jelas, indikatornya yang terukur gitu ya, kemudian mekanisme kebutuhannya jelas gitu. Kemudian yang kedua, ketika saya melakukan pengadaan barang dan jasa, saya buat sebaik mungkin sehingga vendor atau rekanan yang terbaik lah yang saya peroleh, bukan orang yang punya kedekatan atau cawe-cawe tertentu gitu ya. Kemudian ketika itu dimanfaatkan, dilaksanakan, saya lakukan mekanisme monitoring, mekanisme feedback kepada publik begitu. Jadi kalau dilihat memang daerah, ya artinya karena korupsi ada realita, ada kemungkinan sebagai bagian ikutan dari kemajuan perputaran uang, kemajuan dari pembangunan gitu. Maka mau tidak mau dia harus menjadi PR yang selalu harus diberikan antidotnya, harus dibuatkan resep pencegahannya begitu. Jadi tidak hanya kita hanya melulu bicara indikator-indikator sifatnya makro di permukaan gitu ya. Saya punya sekian ribu taman, saya punya sekian ribu jalan, saya punya sekian ribu sekolah, tapi jalannya kosong, jalannya berlubang, sekolahnya tidak ada muridnya atau rumah sakitnya tidak ada obatnya gitu. Nah, itu yang menurut saya menjadi jauh lebih penting. Artinya, yang kedua memang kita mau tidak bisa membobotkan ini pada pemerintah pusat saja, dalam hal ini KPK atau Kejaksaan. Jadi kalau dilihat selama ini kan banyak yang mendorong ini kan KPK terutama ya Bung Meldi ya gitu. Nah, kita juga dorong institusi penegak hukum di daerahnya juga menjadi mitra yang semakin berintegritas gitu, mulai dari Kajarinya, kemudian Kajatinya, atau APH-nya, mulai dari Polresnya, Polwilnya, gitu, sampai Kapoldanya, gitu, atau aparat penegak hukum yang lain misalnya. Jadi, karena kalau kita lihat dari dampaknya, kan dampaknya besar ya, artinya orang, kita tidak menjadikan ini sebagai cost of corruption, jadi biaya korupsi itu tidak, jadi kan kalau sekarang kan itu kita sudah menganggapnya sebagai suatu beban dalam perhitungan anggaran. Jadi pasti nanti ada loss-nya. Loss-nya apa? Untuk korupsi, untuk pungli, untuk macam-macam begitu ya. Hilangnya berapa? 20-30%. Nah, itu tidak boleh lagi ketika kita mau melakukan penghitungan RAB atau APBD gitu ya. Bagian dari biaya yang harus kita keluarkan gitu. Jadi mungkin itu ya kalau kita lihat sebagai sebuah mekanisme pembelajaran untuk daerah gitu. Jadi ya ini isu bersama, tidak hanya isu pusat. Di daerah sebenarnya udah ada mekanisme misalnya elektronik lelang ya, itu segala macam udah ada di daerah. LPSC betul. Nah, kemudian juga pelatihan-pelatihan integritas itu kan sering banget di daerah, dan juga betul. Kalau dia udah di eselon 2, eselon 3, mungkin dia Lemhanas atau apa di pusat ya, dia juga melakukan pelatihan-pelatihan itu kan. Pelatihan-pelatihan bahwa saya ini adalah cinta tanah air gitu, NKRI harga mati gitu ya. Nah itu udah terjadi, tapi wataknya nggak berubah. Itu yang bikin kita susah nih, gimana ini? Memang agak untuk merubah kultur menjadi budaya baru itu butuh waktu lama, butuh konsistensi, butuh shock terapi gitu ya. Jadi kalau dalam orang kalau atom berpindah dari saya lupa itu, dari ke tempat yang lain dia butuh energi, butuh effort begitu. Eksitasi ya, dulu TPB-nya agak malas-malasan Bung Meldi gitu ya gitu. Jadi kita butuh energi, butuh usaha. Nah, ini yang belum terlihat di kita. Jadi kalau banyak sekali mekanisme formalitas gitu ya, mulai dari sekolah, jabatan, naik lagi, jabatan lagi, sampai Lemhanas gitu, kalau perlu Topo Broto di mana begitu. Tapi itu tidak menjamin akan mendapatkan nilai budaya atau integritas yang baru. Kalaupun itu dapat terinisiasi di awal ya, jadi kalau istilahnya diinduksi di awal gitu ya, orang ketika sebulan di Lemhanas kembali itu hebat.
Tapi ketika seminggu, 2 minggu, lo kok begini lagi? Itu nilainya kegerus lagi, artinya kembali ke komunitas gitu ya. Induksi itu kembali luntur gitu. Nah, memang Ya. mau tidak mau harus dibangun bersama-sama gitu. Nah, artinya berganti pemimpin, berganti kebijakan, tapi core value-nya, nilai pokoknya tidak berubah. Pelayanan, integritas, akuntabilitas gitu. Nah, tadi juga sempat kalau kita lihat ya sekarang LPSC gitu. Jadi orang tadi tidak lagi menggunakan mekanisme lelang secara konvensional gitu, tapi sudah lelang secara elektronik gitu ya. Bahkan belanja-belanja itu sekarang sudah pakai e-katalog. E-katalog itu artinya harganya sudah jelas, tinggal dibeli saja. Tapi kalau kita bicara LPSC, e-katalog bukannya tidak ada celahnya, banyak celahnya. Orang sekarang semua di LPSC kan, padahal seharusnya tender gitu ya. Atau misalnya seharusnya ada lelang secara terbuka tapi di e-katalog kan. Ternyata di e-katalog harganya di markup gitu. Sudah ada persekongkolan antara vendor misalnya atau dalam negosiasi harga. Jadi yang kedua tentu kita harus membangun sistem yang terus adaptif ya, berkembang, berevolusi sesuai dengan kelemahan-kelemahan, dengan loophole, dengan celah yang ada. Sehingga tidak memungkinkan orang yang tadi sudah diinisiasi baik, yang sudah punya semangat untuk melakukan perubahan, berintegritas, tapi kembali terbujuk lagi. Ya, kita ingat aja teori Freud. Ya. Jadi kalau ada opportunity, ada kekuasaan gitu ya, ya ada arogansi, apalagi ditambah dengan motivasi, faktor pendorong gitu ya. Oke, saya kalau tidak mengumpulkan uang, tidak mengentertain bos saya tidak akan naik jabatan. Atau kalau saya tidak misalnya mengumpulkan uang sebanyak mungkin nanti periode 5 tahun berikutnya tidak akan terpilih lagi. Gitu. Jadi lingkaran-lingkaran setan ini yang harus kita putus ya. Ketergantungan ini yang menurut saya juga harus kita coba hilangkan begitu. Ya paling tidak itu ya dalam sisi yang bisa dilakukan oleh teman-teman daerah. Jadi sekali lagi praktek korupsinya menyebar ke daerah, teman-teman daerah juga menjadi korban. Jadi, dan yang paling terasa tentu di publik penerima layanan begitu. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih.